Halo teman-teman, welcome back di Emails Family Channel. Coba deh bayangin sejenak. Kamu lagi asyik scroll TikTok atau Instagram, terus tiba-tiba muncul video artis idola kamu, atau mungkin seorang politisi terkenal, ngomongin sesuatu yang aneh banget. Sesuatu yang gak pernah kamu duga bakal keluar dari mulut mereka. Videonya kelihatan real banget, cahayanya pas, suaranya mirip, ekspresinya natural, sampai kamu berhenti sejenak dan mikir, tunggu, ini beneran dia ngomong gitu? Padahal, itu cuma deepfake, sebuah video yang dibuat pakai teknologi artificial intelligence canggih. Nah, ini yang bikin penasaran. Kenapa sih otak kita bisa segampang itu tertipu sama video-video semacam ini? Kenapa mata kita seolah nggak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu? Di video kali ini, kita akan bongkar rahasia di balik ilusi visual ini langsung dari sudut pandang cara kerja otak kita. Jawabannya ternyata ada di dalam kepala kita sendiri, tepatnya di cara otak kita memproses informasi visual. Otak manusia itu punya sistem yang super cepat dan efisien buat mengenali wajah. Sistem ini sudah terprogram sejak kita lahir untuk mendeteksi wajah dalam hitungan sepersekian detik. Dalam ilmu neurologi visual atau visual neuroscience, proses ini bisa diukur lewat sinyal listrik di otak yang disebut ERP atau Event Related Potentials. Sinyal ini muncul sebagai respons otomatis saat kita melihat sesuatu. Nah, ada dua sinyal yang perannya krusial banget dalam pengenalan wajah. Pertama, ada sinyal yang namanya P1 atau positive 1. Sinyal ini muncul super cepat, cuma dalam 0,1 detik setelah kita melihat sesuatu. Anggap aja P1 ini kayak alarm pertama otak yang bilang, oke, ada objek di depan mata gue. Sinyal ini belum spesifik, bisa jadi itu wajah, bisa jadi cangkir, bisa jadi apa aja. Tapi setelah P1, muncullah sinyal kedua yang jauh lebih spesifik, namanya N170 atau negatif 170. Sinyal ini muncul sekitar 0,17 detik setelahnya dan tugasnya khusus untuk mengenali wajah. Jadi, ketika N170 aktif, otak kita langsung kasih sinyal. Oh, itu wajah manusia. Aman. Proses ini terjadi begitu cepat. Bahkan sebelum kita sempat berpikir secara sadar, otak kita mengambil jalan pintas untuk efisiensi. Nah, disinilah masalahnya muncul. Teknologi deepfake modern yang makin canggih itu bisa banget mengelabui kedua sinyal ini. Video deepfake dibuat dengan sangat detail, mulai dari tekstur kulit, kedipan mata, sampai gerakan bibir yang sinkron dengan suara. Hasilnya, saat kita melihat video deepfake, otak kita tetap mengeluarkan sinyal P1 dan N170 persis seperti saat kita melihat wajah asli. Jadi, meskipun video itu palsu, otak kita di level paling dasarnya sudah terlanjur menganggapnya sebagai wajah manusia yang nyata. Belum sempat kita menganalisis secara kritis, otak kita sudah percaya duluan. Makanya, pepatah lama seeing is believing atau melihat adalah percaya itu relevan banget di sini. Begitu mata kita melihatnya sebagai wajah, otak kita cenderung langsung memvalidasinya sebagai kebenaran. Tapi, kecepatan sistem visual otak kita bukan satu-satunya alasan kita gampang tertipu. Ada faktor psikologis lain yang gak kalah kuat, yaitu bias kognitif atau cognitive biases. Bias kognitif ini semacam jalan pintas mental yang otak kita ambil untuk memproses informasi lebih cepat. Sederhananya, ini adalah kecenderungan otak kita untuk lebih mudah percaya pada hal-hal yang cocok dengan keyakinan atau pendapat yang sudah kita punya sebelumnya. Contoh yang paling gampang adalah dalam dunia politik. Misalnya, kamu dari dulu memang gak suka sama seorang politisi. Sebut saja politisi A. Kamu sudah punya anggapan kalau dia itu korup dan gak jujur. Suatu hari, muncul video deepfake yang menunjukkan politisi A sedang menerima suap. Meskipun kualitas videonya mungkin nggak sempurna, kemungkinan besar kamu akan lebih gampang percaya kalau video itu asli. Kenapa? Bukan karena videonya super realistis, tapi karena konten video itu mengonfirmasi apa yang selama ini sudah kamu yakini tentang politisi A. Inilah yang disebut confirmation bias atau bias konfirmasi. Kita secara nggak sadar mencari dan menerima informasi yang mendukung pandangan kita, dan menolak informasi yang bertentangan. Algoritma media sosial justru memperburuk situasi ini. Platform seperti TikTok,
Instagram, atau YouTube dirancang untuk menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi kita. Kalau kamu sering nonton video yang mengkritik politisi A, algoritma akan terus menyodorkan konten serupa. Akibatnya, kamu akan semakin terkungkung dalam gelembung informasi atau echo chamber, di mana semua yang kamu lihat seolah membenarkan pandanganmu. Hal ini membuat bias konfirmasi kita jadi makin kuat. Dari sini, muncul sebuah fenomena yang sangat berbahaya yang disebut liars dividend atau keuntungan si pembohong. Karena semua orang tahu bahwa teknologi deepfake itu ada, para pelaku kejahatan yang terekam dalam video asli bisa dengan mudah berkelit. Mereka bisa saja bilang, "Oh, video itu palsu, itu cuma deepfake." Bahkan ketika video itu 100% asli. Akhirnya, kepercayaan kita terhadap bukti visual, baik itu video maupun foto, bisa hancur total. Kita jadi bingung mana yang harus dipercaya, dan kebenaran menjadi sangat relatif. Ini adalah krisis kepercayaan yang serius di era digital. Sekarang, mungkin muncul pertanyaan di benak kita semua. Bisa nggak sih kita, sebagai manusia biasa, membedakan mana video yang asli dan mana yang deepfake? Mungkin banyak dari kita yang merasa percaya diri dan bilang, tentu aja bisa. Aku pasti bisa lihat kok bedanya. Pasti ada cacatnya di suatu tempat. Sikap terlalu percaya diri ini, sayangnya, seringkali tidak berdasar. Ada banyak riset yang mencoba menguji kemampuan manusia dalam mendeteksi deepfake, dan hasilnya cukup mengejutkan. Dalam sebuah penelitian, partisipan diminta untuk menonton serangkaian video dan menebak mana yang asli dan mana yang deepfake. Bahkan ketika mereka ditawari hadiah uang untuk setiap tebakan yang benar, akurasi mereka hanya sekitar 50–60. Hasil ini hampir sama saja seperti melempar koin untuk menentukan pilihan. Kamu punya peluang 50-50, yang artinya kita lebih banyak menebak-nebak daripada benar-benar tahu. Fenomena psikologis ini disebut illusion of control atau ilusi kontrol. Kita merasa punya kendali atau kemampuan untuk mendeteksi sesuatu, padahal pada kenyataannya tidak. Kenapa bisa begitu? Karena teknologi deepfake berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan deteksi alami kita. Para pengembang artificial intelligence terus melatih model mereka dengan jutaan data wajah, memperbaiki setiap kekurangan kecil seperti kedipan mata yang aneh, pencahayaan yang tidak konsisten, atau artefak digital di sekitar wajah. Deepfake yang dulunya kelihatan kaku dan aneh, sekarang bisa terlihat sangat halus dan meyakinkan. Otak kita, dengan segala keterbatasannya, Jet Nustavno tidak dirancang untuk menangkap manipulasi digital yang super canggih seperti ini. Jadi, rasa percaya diri kita bahwa kita bisa membedakannya seringkali hanyalah ilusi. Jadi, mari kita simpulkan. Kenapa otak kita begitu mudah tertipu oleh video deepfake? Pertama, karena sistem pengenalan wajah di otak kita bekerja secara otomatis dan super cepat. Begitu melihat bentuk yang mirip wajah, otak kita langsung memberi cap nyata sebelum sempat berpikir kritis. Kedua, kita semua punya bias kognitif, terutama bias konfirmasi, yang membuat kita cenderung percaya pada konten yang sejalan dengan keyakinan kita yang sudah ada. Dan yang ketiga, kita seringkali mengalami ilusi kontrol, merasa terlalu percaya diri bisa membedakan yang asli dan palsu, padahal riset membuktikan sebaliknya, kemampuan kita tidak lebih baik dari sekadar menebak. Cukup menakutkan, kan? Teknologi yang sama yang bisa dipakai untuk hiburan, ternyata juga punya sisi gelap yang bisa menghancurkan kepercayaan dan memanipulasi persepsi kita. Nah, kalau kamu pikir ini sudah cukup seram, tunggu dulu. Di episode berikutnya, kita akan membahas topik yang lebih personal dan mendesak. Bagaimana teknologi deepfake bisa menipu kamu hanya dalam 15 detik panggilan video, dan bagaimana cara melindungi diri dari penipuan semacam ini. So, jangan lupa untuk like video ini jika kamu merasa dapat informasi baru. Share ke teman-temanmu agar mereka juga waspada, dan yang paling penting, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan episode penting berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.